April, selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita pingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptun di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek it out. Hai Kapi, balik lagi sama gue Lucky untuk membaca energi kalian di bulan April. Seperti udah kita tahu, kita pengen lihat berapa yang menanti Capricorn di bulan April. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggal yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin banget message-nya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign kalian, sun sign, dan moon sign. Supaya kalian bisa lebih melihat secara keseluruhan situasi kalian. Nah, again, ini hanya general reading ya. Kalau personal reading, kalian tinggal kontak gue aja di nomor gue di bawah, oke? Di box description. Anyway, untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi. Isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologi, karena nanti gue akan buka 12 kartu yang mewakilkan 12 zodiak atau 12 rumah astrologi ya, karena setiap orang punya 12 zodiak itu. Oke, gue langsung aja dengan mystical shaman. Kita pengen tahu, pengen lihat main theme atau fokus dan energi Capricorn di bulan April. Vision Quest. Desir. Pertanyaannya adalah tentang visi. Vision Quest. Nah, kalian istilahnya sudah terpanggil untuk life purpose kalian, untuk your soul calling gitu, panggilan jiwa untuk mencapai misi-misi atau visi-visi hidup kalian saat ini gitu. Jadi secara intuitif ya, itu udah calling, itu udah ngoling gitu, udah manggil kalian ya. Karena alam bawah sadar kalian juga desir tentang yang tidak terlihat, yang tidak diketahui, intuisi yang tersembunyi. Alright, jelas banget ya. Yang tidak jelas itu jelas banget, yang tidak jelas itu. Baiklah, gue langsung ke Lenormand ya. 3 kartu aja. Berkah apa yang menanti Capricorn di bulan April ya, berdasarkan tema Jupiter konjang Neptun di April ini yang sangat-sangat wow ya, karena it's a once in a lifetime experience ya. Nggak semua, kita sangat beruntung bisa ikut mengalami fenomena, bukan fenomena sih, maksudnya ya energi ini cuman terakhir kali tuh kejadiannya Jupiter konjang Neptun di Pisces itu terakhir 1800 sekian, gue lupa ya, lama banget ya. Jadi kalau kita bisa merasakannya sekarang itu wow banget. Dan karena Jupiter sama Neptun itu sama-sama yang ngegovern Pisces, ada di Pisces ya, lagi ada di Pisces, artinya dia pulang ke rumahnya dan itu double energinya. Jupiter tentang planet keberuntungan, Neptun tentang visi ya, tentang visi, imajinasi. Oke,
Kita lihat berkah apa yang menanti Capricorn di bulan April. 3 kartu aja please. Berkah itu tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang kerja keras itu sendiri adalah berkah. Tuh kan? Clouds, the sun, man, under the deck, rider. Jantung bacaan kalian itu adalah the sun, pencerahan, kebenaran, kebahagiaan. Kebahagiaan bukan tidak selalu menyenangkan ya. Kebahagiaan itu bisa saja juga kesedihan yang kesedihan itu sendiri bisa jadi kebahagiaan gitu. Nah, anyway, the sun ada ini, the sunnya sekarang lagi ada di Aries ya. Buat Capricorn itu ada di kesehari-harian. Karena mungkin kalian sudah mencapai ke titik entah kenapa kalian melakukan sesuatunya itu ya. Titik dimana kalian mempertanyakan gue lagi ngapain sih gitu. Clouds itu ketidakjelasan. Nah, jadi kalian melakukan segala rutinitas kalian, sehari-harian kalian, pekerjaan kalian, apapun itu ya, sampai pada kalian menanyakan pada diri kalian sendiri, gue ngapain sih ngelakuin ini gitu. Ketidakjelasan. Yang gue tadi bilang ya, begitu jelasnya yang tidak jelas loh. Sama man, ini tentang laki-laki. Untuk beberapa dari kalian mungkin memang tentang laki-laki itu sendiri. Untuk beberapa dari kalian ini energi Mars, energi Aries. Tapi Aries itu sifatnya kan tindakan ya, warrior, survival, army, patriot. Nah, tapi Mars itu ada di Aquarius. Ya, nanti baru tanggal 14 April dia masuk ke Pisces. Dan sekarang masih ada di Aquarius. Jadi tindakan kalian ya, sikap kalian apa untuk yang namanya kemanusiaan ya. Karena Aquarius itu tentang kemanusiaan, bahkan memberontak melawan nilai-nilai yang sifatnya sudah obsolete tuh udah tidak berlaku lagi, yang udah nggak sesuai dengan zamannya gitu, udah nggak sesuai. Alam bawah sadar kalian, the rider. The rider itu dia pembawa pesan, layaknya the seer. Tapi kalau the seer itu dari alam sono gitu kan, kalau ini mungkin melalui apapun ya. Membawa pesan ini membawa pesan perubahan. Oke. Itu Lenormand, berkah kalian. Gue langsung ke Lucky Tarot ya. Nah, di sini gue buka 12 kartu yang merepresentasikan 12 rumah astrologi ya, karena kali ini gue akan baca berbeda dari yang biasanya ya. Kali ini benar-benar gue mulai dengan energi-energi planet itu ya, bukan seperti kalau biasanya gue baca rumah 1, rumah 2, rumah 3, 5 begitu seterusnya sampai rumah 12. Tapi kali ini lebih dinamis ya, berdasarkan tanggal energi mana nih gitu.
dan dampaknya apa untuk Capricorn. Oke? Apa dampak segala pergerakan planet di bulan April untuk Capricorn dalam segala aspek kehidupannya? The Moon, rumah 1. Rumah kedua, Judgment. Rumah ketiga, The Tower. Rumah keempat, The Hangman. Rumah kelima, The High Priestess. Rumah keenam, The Empress. Rumah ketujuh, The Wheel of Fortune. Rumah kedelapan, The World. Rumah ke-9, The Star. Rumah ke-10, The Fool. Rumah ke-11, Strength. Rumah ke-12, Death. Under the deck, alam bawah sadar, Temperance. Langsung aja. Tanggal 1, New Moon di Aries. Ya. New Moon di Aries. Aries buat Capricorn itu ada di rumah ke-6 ya. Capricorn, Aqua, Pisces, Aries. Loh, ngawur. Iya bener ya. Iya Capricorn, Aqua. Capricorn, kok rumah ke-6, maaf ya. Gue salah. Capricorn, Aqua, Pisces, Aries rumah ke-4. Maaf. Bukan dalam keseharian berarti. Home, family, tradisi, emotional stability, ya stabilitas emosional kalian, juga tradisi. Rumah keempat itu tentang itu, ya Aries itu ada di situ. Dan kalian dapat The Hangman. Ini New Moon itu konotasinya adalah pembaruan, bukan pembaruan, beginning ya, new beginning, suatu yang baru. Karena mungkin kalian sudah saatnya untuk mengakhiri yang memang sudah berakhir. Kalian di situ ada pengorbanan di rumah, ada pengorbanan yang kalian ulur-ulur waktunya, ya kalian mencoba membeli waktu untuk tidak mengakhiri. Ya. Di situ ada pengorbanan yang keseret-seret. Gitu. Ini energi Pisces. Di rumahnya Pisces, di rumah ketiga itu ada The Tower. Ya. Jadi ada sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan, ya shocking dalam bagaimana kalian berpersepsi. Ya. Itu bisa mengubah segalanya, gitu. Dan Pisces itu juga spiritual sih ya. Sesuatu yang di luar kuasa kita. Pisces original di rumah ke-12. Yang mana di rumah ke-12 kalian dapat death. Sesuatu yang memang sudah berakhir. Jadi ya New Moon itu emang beginning sih. There is no beginning without ending. Selalu ada yang berakhir untuk memulai sesuatu, ya kan? Entah itu mungkin ya rumah tangga atau tradisi, ya tradisi yang kalian sudah tidak bisa lagi terima, akhirnya kalian putuskan, ya. Ada mungkin tentang rumah tangga atau tentang properti itu sendiri. Yang jelas ini untuk stabilitas emosional kalian. Oke. Tanggal 5 Venus masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Di rumahnya Pisces, di rumah ketiga. Ya. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri.
Merkuri itu tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, tentang edukasi, pengalaman, pengetahuan, wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Dan juga tentang higher education. Kalian dapat di rumahnya Pisces nih ya. Kalian dapat The Tower. The Tower itu energi Mars. Mars ada di Aries. Mars ada di Aries, maaf. Mars ada di sebelum Pisces, Aquarius. Mars ada di Aquarius. Sedangkan di rumahnya Aquarius itu rumah kedua buat Capricorn. Ya. Kalian rumah kedua itu tentang I have, material, segala hal yang sifatnya materi, ya. Entah itu yang bernilai atau yang berharga buat kalian, entah itu harta benda, ya kan, properti, anak, keluarga, rumah tangga, ya, penghasilan, pekerjaan, anything that is valuable gitu. Dan rumah kedua itu juga tentang bagaimana kalian menilai, ya, menilai, menghargai, bahkan mencintai diri kalian sendiri. Kalian dapat the judgment di rumahnya Aquarius. Saat gue lagi baca ini kak, baca ini, Mars sama Venus itu lagi bersanding di Aquarius. Dan dia square sama Uranus. Square itu konflik, tensi, ya, dengan Uranus, jati diri. Oke. Venus juga. Judgment itu adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri dengan pendekatan yang berbeda dari yang lampau. Kalau di masa lalu kalian sudah salah menilai, entah itu positif atau negatif, yang jelas sekarang kebalikannya, kalian menyadari gitu loh. Nah, kalian diminta untuk memperbaiki atau mengakhirinya dengan pendekatan yang berbeda. Ini energinya Scorpio, judgment. Ya, untuk menghadapinya itu kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk tampil, untuk duit, ya. Mars itu action, karena kalian mendapatkan pencerahan mungkin ya, dengan persepsi yang lebih, dengan cara melihat yang berbeda dari yang selama ini kalian yakini, gitu. Itu. Dan Venus, ya, Venus masuk ke Pisces tanggal 5. Venus itu tentang cara kita menilai, kan, the judgment, cara kita menilai, cara kalian menilai, value system, ya. Dan itu juga, Venus itu juga tentang relationship dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain, ya. Dan itu juga, Venus itu juga tentang money, ya, tentang materi. Dan Venus di Pisces itu sifatnya lebur. Kalau di Aquarius itu individual dan kemanusiaan, ya. Pisces itu lebur. We all one gitu. Kita semua adalah satu. Gua itu kamu, aku, gua itu juga dia, ya. Gua itu semua gitu. Ya. Lebur. Pisces itu lebur. Jadi di saat kita mencintai diri kita sendiri, sebenarnya kita mencintai siapapun, ya kan? Kita melebur, gitu. Merkuri tanggal 10 itu meninggalkan Aries, masuk ke Taurus. Ya. Padahal Merkuri itu sekarang saat gue baca ini masih di Pisces. Merkuri di Aries kita skip aja. Nggak, maksudnya dia cepet banget gitu, nggak lama dia Merkuri di Aries, nggak bisa tahan lama dia di Aries. Aries itu tentang tindakan. Aries itu nggak pernah mau repot-repot menganalisa segala sesuatu, semuanya intuitif dia. Dia punya keyakinan, punya iman itu sangat kuat, ya.
Begitu dia meninggalkan Aries, tanggal 10 dia masuk ke Taurus ya. Taurus itu di rumah kelima kalian. Di rumah lima kalian itu tentang how you have fun, bagaimana kalian senang-senang, tentang romance, tentang love affairs, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang kreativitas kalian, tentang project kalian, tentang anak-anak, jiwa kanak-kanakan kalian. Either any of this gitu. Karena ini general reading, jadi mungkin beberapa dari kamu tentang anaknya, mungkin beberapa dari kamu udah saatnya untuk menjadi lebih dewasa, meninggalkan jiwa anak-anakan, seperti itulah ya. Anyway, rumah kelima itu kalian dapat the High Priestess. Lagi-lagi ini energinya Pisces. Kalian minta untuk mendalami, untuk lebih mendengarkan intuisi kalian sendiri, menyelami ya sisi emosional kalian. Ini juga bisa dibilang energi Cancer ya. Yang jelas silence, ada diam di situ. High Priestess itu tentang misteri, tentang sesuatu yang tersembunyi ya, the hidden, yang tersembunyi, tentang mungkin ada yang diam, ada yang tidak berkomunikasi, kurangnya komunikasi ya. Anyway, di rumahnya Pisces, balik lagi karena ini energi Pisces, itu balik lagi ke rumah 4 ya. Mungkin diamnya itu di rumah, males ngomong di rumah ya, karena ada yang tidak terungkapkan gitu. Tidak mengekspresikan diri karena masih mencoba menganalisa tentang dirinya ya, tentang emosional ya. Dan by the way, originalnya rumah keempat itu si empunya Cancer ya. Originalnya. Jadi kalian mungkin mencoba mempelajari bagaimana kalian mengakhiri sesuatu yang sudah memang harus diakhiri. Ya, karena Merkuri itu tentang mindset kita, persepsi kita, dan komunikasi. Kalian punya kesulitan mungkin untuk berkomunikasi. Apa yang menurut kalian itu punya nilai gitu kan. Itu tentang Taurus ya. Taurus itu tentang nilai, institusi, keyakinan ya, komitmen, persepsi kalian tentang komitmen, tentang segala sesuatu yang bernilai itu kayak gimana. Tanggal 12 voila, Jupiter konjang Neptune di Pisces. Balik lagi kita ke fokusnya ke rumah 4 buat Capricorn. Kok rumah keempat, maaf, berantakan banget sih gue. Rumah keempat, rumah ketiga, maaf, rumah ketiga, persepsi itu sendiri ya. Di rumah ketiga itu rumahnya Merkuri kan gue bilang ya, tapi di sini buat kalian itu rumah ketiga, rumahnya Pisces gitu maksud gue, maaf. Jupiter itu tentang optimism ya, optimism tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri ya. Yang paling berat itu di saat kesadaran kita dihadapkan pada ternyata idealisme kita sendiri yang menghambat kita, nilai-nilai yang kita selama ini pegang. Jupiter konjang Neptune secara global itu energinya tentang spiritual awareness ya, kesadaran spiritual. Karena Jupiter itu tentang visi juga ya, tentang melampaui yang beyond ya, go beyond. Dan Neptune itu juga imajinasi, kreativitas, misi, visi, mimpi ya, yang tanpa batas itu gitu. Nah, mungkin ya
balik lagi, kalian akan mendapatkan pencerahan dengan sudut pandang yang berbeda. Ya. Sudut pandang yang berbeda, jadi efeknya, dampaknya Jupiter konjung Neptune ini, kalian akan mendapatkan persepsi yang beyond dari selama ini yang kalian bayangkan gitu. Oh, gitu, the big aha moment. Oh, ternyata gitu. Tanggal 14, Mars masuk Pisces, meninggalkan Aquarius. Lagi-lagi di rumah Aquarius kalian dapat Judgment. Juga sifatnya materi ya, materi atau nilai-nilai. Dan masuk ke The Tower, rumahnya Pisces. Mars itu tindakan. Mars itu masuk ke Pisces itu ya, Pisces itu tentang pengorbanan juga. Pengorbanan yang seperti apa tadi? Berdasarkan takut atau cinta? Biasanya kalau pengorbanan kita karena takut gini, takut itu, takut ini, biasanya kita stay di zona nyaman. Ya. Kalau karena cinta, kita nggak punya takut apapun. Penilaiannya, apapun dampaknya, apapun kita akan kehilangan pun kita nggak takut. Challenge gitu, merasa ke challenge. Mars di Pisces. Kadang bisa jadi efeknya tuh, salah satu contohnya adalah martir ya, menjadi martir, pengorbanan juga demi nilai-nilai yang apapun itu yang kalian pegang. Setiap orang berbeda kan. It's general reading. Untuk tanggal 16 purnama di Libra, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra. The Fool. Kalian rumahnya Libra buat Capricorn itu ada di rumah ke-10. Kalian dapat The Fool. Rumah 10 itu tentang apa sih? Rumah 10 itu tentang karir, reputasi, long term goal, status sosial, dan relasi kalian dengan seseorang yang, dengan bos, mungkin dengan seseorang yang punya otoritas. Kalian dapat The Fool. Energinya Aries lagi. Jadi mungkin untuk beberapa dari kalian ada yang mengakhiri pekerjaan atau mengakhiri rumah ya. Rumah maksudnya properti ya, pindah. Ada yang mengakhiri tentang status ya. Status itu termasuk komitmen, pernikahan mungkin ya. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. New Moon di Aries. Karena memang yang selama ini kalian ini udah nggak lagi deh gitu. Ngapain gue pertahankan gitu. Apapun itu ya, entah itu pekerjaan, mungkin long term goal itu visi misi ke depan kalian sebelumnya adalah A, ternyata nggak A. Gue udah berjuang 10 tahun ternyata nggak nyampe-nyampe. Saatnya mungkin untuk dilepaskan gitu. Ini itu juga termasuk bagian dari spiritual awareness ya. Karena kita dipaksa oleh alam ya, oleh semesta itu untuk melepaskan ego kita. Udah bukan lagi untuk yang apa sih yang gue mauin gitu, apa sih yang gue pikir gitu, udah bukan itu lagi. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan orang banyak. Karena apapun yang kita lakukan untuk skala lebih besar, kita pun, kebutuhan kita pun masuk ke dalamnya gitu. Bagian dari yang lebih besar itu gitu. Apapun kebutuhan kita pasti terpenuhi. Jadi udah bukan lagi tentang ego.
Purnama itu konotasinya adalah ending, ya. And the full it's beginning. Tanggal 19, the sun, matahari meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Aqua, Pisces, Aries, Taurus, ke rumah kelima. Ya, akan ada kebenaran juga tentang bagaimana kalian having fun. Ya, kalian juga akan mulai mengungkapkan. Kalian akan mulai mengungkapkan apa yang benar-benar bernilai buat kalian, punya nilai, punya arti buat kalian, yang kalian sangat menikmati dalam melakukannya, ya. Mungkin beberapa dari kalian ini tentang love affair, bisa jadi kan, karena rumah kelima juga tentang love affair, juga kreativitas, anak-anak, whatever, ya. Akan ada kebenaran di situ, akan ada terang tentang apapun yang tersembunyi dan misteri di situ. Karena the sun itu juga tentang ego, ya. Bagaimana kalian ingin, ya. Capricorn itu biasanya sukanya shopaholic, shopaholic, doyannya shopping. Nah, bisa jadi it's one of a kind, ya kan. Tanggal 29 Pluto retrograde di Capricorn. Pluto itu planet transformasi. Pluto itu penjaga kegelapan, ya. Pluto itu dia akan menarik segala hal yang kita coba untuk lupakan, lepaskan, ya, kuburkan ke permukaan. Apalagi Pluto retrograde, ya, kita diminta untuk mengevaluasi lagi semua pengalaman, pengetahuan, wawasan kita, ya, untuk bisa lebih menerima, menyadari dan menerima, bahkan mengakui kalau kita adalah semuanya itu, gitu. Ya. Apapun yang kita ingin coba kuburkan, itu sebabnya adalah kita juga, kalian juga, gitu. Kenapa mesti dikuburkan? Kenapa nggak diakuin aja, diterima? Supaya kita bisa melihat lagi ke depannya dan melakukan perubahan, gitu. Artinya kan, gitu. Karena nggak mungkin kan ada perubahan dengan mindset bagaimana kita menciptakan sebuah masalah itu, gitu kan. Di rumah pertama, ya, Pluto retrograde di Capricorn. Rumahnya Capricorn, ya, di rumah kalian sendiri, yaitu di rumah pertama. Tentang bagaimana kesan orang lain terhadap kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian dapat the moon. Energi Pisces juga Cancer, ya. Atau Cancer. Tentang stabilitas emosional kalian sendiri. Mungkin kalian sangat emosional, orang melihat kalian sangat emosional, sangat baper, ya. Apalagi yang mungkin, ya, karena masalah di rumah, jadi kalian sangat sensitif. Tanggal 29 itu juga Merkuri sudah meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini, balik ke rumahnya sendiri, karena Gemini itu under planet Merkuri, ya. Dan ketika meninggalkan Taurus masuk ke Gemini, itu energinya double karena dia pulang ke rumahnya, ya. Energinya double. Gemini untuk Capricorn itu ada di rumah ke-6, ya, rumah ke-6. Tentang kebiasaan kalian, keseharian kalian, rutinitas kalian, ya, kesehatan kalian dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat di Empress. Di Empress ini artinya kalian siap melahirkan, siap menciptakan, merealisasikan situasi, suasana yang baru, kebiasaan yang baru. Nah. Tapi ini energi Venus, bukan tapi sih. Dan ini energi Venus. Venus itu ada di Pisces. Tanggal 29 Venus sudah masuk ke Pisces. Jadi artinya kalian sangat ingin tahu
Curious-nya sangat tinggi ya. Di saat Merkuri masuk ke Gemini ya, sangat ingin mempelajari hal-hal baru ya. Kalian suka menganalisa, mencari fakta-fakta ya, baru. Nggak baru maksudnya untuk membangun, untuk nge-support apapun yang kalian ingin ciptakan gitu maksudnya. Venus di Pisces ya, itu yang kalian akan lakukan. Shocking buat orang lain mungkin, karena kalian mungkin dikenal sebagai pemain basket, tiba-tiba kalian kelarin. Shocking kan buat orang-orang sekitar, gokil gitu. Nah yang paling seru adalah tanggal 30 itu new moon ya, bulan baru lagi. Tapi kali ini adalah ke solar eclipse, gerhana matahari di Taurus, ya kan? Salah. Ini di rumah Taurus itu rumah kelima, ya. Yang tadi yang ada yang tersembunyi, ada misteri, ada diam, ya. Kalian akan mungkin mulai berbicara, ya. Menyibak semua keheningan dan memberikan pencerahan pada orang-orang sekitar kalian tentang siapa kalian yang sebenarnya gitu. Alam bawah sadar kalian, the temperance. The temperance ini energi Sagittarius ya, dimana alam bawah sadar kalian sedang mencoba meninggalkan sejenak kebiasaan-kebiasaan kalian, seperti pada gambar ya, meninggalkan kostum-kostum ya, keyakinan-keyakinan lama kalian untuk mencapai. Jadi kalian lagi mencoba bersabar pada diri kalian sendiri kalau kalian dalam proses pemulihan menuju kebebasan ya. Dan rumahnya Sagittarius itu buat Capricorn ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu kalian dapat death. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang spiritualitas ya, tentang segala hal yang sifatnya kegelapan atau segala hal yang di luar kontrol kita, kuasa kita. Death. Nah, rumah berapa yang belum gue ungkapin? Ini fokusnya semua di area bawah ya. Dan pekerjaan juga rumah ke-12. Berarti yang belum, sekarang gue akan jelasin rumah ke-7 ya. Rumah relationship, the wheel of fortune. Relationship, partnership ya, entah itu personal atau profesional ya, bahkan dengan diri kita sendiri. Kalian dapat the wheel of fortune, energi Jupiter ada di Pisces. Lagi-lagi tindakan kalian yang menentang dari kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri itu yang membawa berkah spiritual. Jupiter membawa berkah spiritual karena kalian mampu melampaui rumah ke-8 ya. Kalian dapat Saturn, energi Saturn, karma duniawi, dan rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi, entah itu sifat dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama ya, itu yang mengikat kalian. Oke, ini energi Saturn. Saturn ada di Aquarius, judgment. Kalau kalian bisa melampaui batasan-batasan itu, ya kalian akan dapat berkah spiritual yang itu kalian punya kesadaran, menyadari kesadaran yang lebih tinggi ya dalam berrelationship. Pertama dengan diri kalian sendiri, begitu secara otomatis juga dengan orang lain kan. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batasan kalian ya, tentang travel, segala hal yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang asing baru, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, juga hukum. Dan higher learning, kalian dapat the star. The star itu wish fulfillment, harapan-harapan yang tercapai. Dan ini energinya Aquarius. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian yang kalian impikan ya. Itu akan terwujud kalau kalian bisa
nge-clearing ya, membersihkan energi-energi kalian dari yang bukan energinya kalian. Ya. Sehingga energi kalian menyelaras dengan semesta kalian sendiri. Sehingga kalian menarik, attract all that is you, yang satu frekuensi dengan kalian. Bukan yang katanya itu kalian gitu. Bukan yang katanya selama ini ditanamkan kalau itu kalian gitu. Karena sekali lagi kita saling mengadopsi energi-energi di sekitar kita ya. Juga termasuk barang-barang. Rumah ke-11, rumah 10 tadi gue udah bacain. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang bagaimana kalian mengaspirasi terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang harapan-harapan kalian, komunikasi, network, pertemanan, komunitas, dan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Kalian dapat strength. Kalian diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk berani tampil atau menyuarakan. Gambarnya mikrofon. Layaknya di rumah kelima kan. Ini energi Leo, strength. Rumahnya Leo secara originalnya itu ada di rumah kelima. Silence tadi, the high priestess. Ya. Tapi buat Capricorn, Leo itu ada di gitu. Capricorn, Cancer, Leo. Karma duniawi Saturn di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi. Di situ juga tentang kontrol ya dan power. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau kalian butuh personal reading, tinggal WA gue aja, ada di bawah. Oke.